Kakak ini tiba-tiba bikin event street fight itu kenapa? Boxing party. Boxing party ya, dendam juga iya. Waduh. Gua nggak terima kekalahan Alwin kemarin, gua nggak terima. Emang wedding di mana, Kak? Australia, Melbourne. Di Australia. Sama siapa, Kak? Sama kanguru, sama dia koala. Tapi banyak keluhan nih. Iya gitu. Gue buang duit kayak emang gue bahagia kenapa? The Blue Corner. Jakarta. Apa kabar, Kak? Baik di suara hilang dia habis tanding. Yoi. Kaget gak tadi gue announce begitu? Ada shock ya. Kalau Kok gue dibentak-bentak di podcast karena gitu. gue udah sering liat si Adi gimana gitu. Oh, dia kan baru tadi. Shock ya. Iya. Begini memang kalau circle fighter, Kak. Iya kan. Semangat. Jadi gimmick di podcast Zenok gitu tuh, biar beda gitu. Ya langsung saja, Kak. Kemarin kan Kak Karta Dinata ini berhasil menggelar street fight. Gimana perasaan Kakak berhasil menggelar event itu? Ya secara segi apa nih? Adi mesti tanya kakak nih. Ya segi hati Kakak aja. Puas kah? Puas. Kecewa kah? Nggak ada kecewa sama sekali. 1000% nggak ada. Timnya kompak, medis semua nggak ada yang keluar, ambulans semua udah Nggak ada yang knockout gitu? Wah, ada. Aman ya? Knockout ada. Ada knockout tapi nggak sampai parah. Nggak ada oksigen keluar untuk tanding. Oke. Nggak ada sama sekali. Jadi safety banget kemarin ya Safety. event ya. Karena dari awal lah udah bilang pertandingan ini mesti safety first. Gua nggak tahu. Jangan sampai gue bikin tanding cuma atlet kenapa-napa. Gua nggak mau. Bukan tipe gua. Dan Kakak ini tiba-tiba bikin event street fight itu kenapa? Boxing party. Boxing party ya, dendam juga iya. Waduh. Boxing party dendam. Nih gimana nih maksudnya dendam nih Ya, maksudnya? dendam pribadi gua lah. Apa? Siapa yang bikin Kak Bedu dendam? Bukan Alwin maksudnya gua. Kebanyakan Bukan Alwin. Bukan Alwin. Langsung disebut namanya, bukan Alwin. Tapi gue nggak terima kekalahan Alwin kemarin, gue nggak terima. Kekalahan Alwin kemarin gak terima. Nggak terima, mutlak. Oke. Kenapa? Di sisi apanya Kak nggak terima? Nggak fair. Nggak fair. Iya, maksudnya di bagian apanya nggak fairnya gitu? Atau main bola Pas momen apanya nih? gitu. Ada. Detailnya pas momen apanya, Kak? Mukul sini dibilang belakang, biasa lah diving tiba-tiba bangun lagi ya, basi deh. Iya. Yang paling kelihatan banget nggak fairnya di pas apanya tuh, Kak? Pas momen apa gitu? Si Alwinnya pas momen apa tuh? Kamu mesti nonton sendiri deh. Pertandingan Alwin versus siapa nih, Kak? Sandi Pramana. Iya. Oke. Jadi di situ Kakak ngerasa nggak puas dengan hasilnya. Nggak terima. Terus Kakak bikin street fight gitu? Gue pikir udah deh biar dia nggak sedih deh, bikinin apa kayak gitu. Jadi mengobatin kesedihan si Alwin Kincai. Betul. Sesayang itu Anda sama Alwin Kincai sampai bikin event. Lumayan. Event lumayan besar loh kemarin itu, Kak. 42 partai ya? Iya. 42 partai berarti 84 fighter. Wow, itu kan event gede. Duit bisa kakak cari di, kalau persahabatan nggak bisa kebeli. Sekental itukah Anda sama Alwin? Iyalah. Kalau di podcast Zenok tuh Kak Alwin udah punya julukan sendiri. Apa? Alwin otomatis Kincai. Otomatis hancur sama dia. Coba lihat komen-komennya di yang podcast Bang Alwin tuh. Males. Ada judulnya Alwin otomatis Kincai gitu. Terus apalagi yang melatar belakangin Kak Bedu bikin event kemarin? Satu ya karena hobi. Karena hobi. Terus after party. After party. After party apa nih? Wedding. Habis wedding. Kak Bedu habis wedding. Ya udah gantian gue serak suara gue habis, jangan gue mulu. Habis wedding. Aku jawab ya. Gitu. Iyalah. Emang wedding di mana, Kak?
Australia, Melbourne. Di Australia. Sama siapa Kak? Sama kanguru, sama dia koala. Oke. Jadi ini termasuk bagian pesta setelah wedding. Iya. Oke, Karena perayaan ya. Banyak protes, kok gue gak diundang. Bos ikut dong gitu. Hitung-hitung lagi dompet gak cukup nih. Banyak yang minta di-invite untuk ke Australia gitu ya. Oke. Ampun. Akhirnya ya udah bikin sini aja kan, dengan adanya Street Fight acara ini gitu jadi ngumpul semua gitu kan. Maaf nih Kak, siapa namanya nih, aku belum tahu juga. Halo Kak Tasya. Kak Tasya. Halo Kak Tasya. Oke. Halo guys. Jadi bagian dari after party ya. Iya. Tapi nggak itu juga. Dalam segi olahraga juga gue mau naikin pengen gue tendang Kang. Apanya ditendang nih? Ya atlet bibit muda dong. Oh, jadi ajang pencarian bibit muda juga gitu maksudnya. Ngapain gue party wedding doang mah. Kemarin eventnya tuh ada apa aja, aku sempat datang sebentar cuman karena berhubung anak sakit jadi aku harus cepat balik juga. Jadi nggak sampai klimaks nontonnya nggak. Yang nyebutnya bukan gue. Nggak sampai klimaks nontonnya. Soalnya di sini tuh klimaksnya pakai Aimen. Nah, lebih klimaks lagi nih. tetep Ntar jualan. nongol di sini, seng gitu. Dagang. Tapi biar memperkenalkan ini nggak sih faktor legend juga nggak sih, kayak Indra Senduk, Alwin kan faktor legend dan belum semuanya anak-anak tuh tahu mereka gitu. Benar. Generasi sekarang udah nggak tahu mungkin. Iya, siapa ya Alwin, siapa Senduk gitu, siapa Alwin Cincai gitu kan. Jadi kemarin juga salah satu upaya untuk memperkenalkan mereka gitu. Siapa sih? Ke generasi muda gitu. Oke. Iya. Dan kemarin itu di last fight itu ada itu juga ya. Brando versus Edward Fernanda gitu ya. Kamu nggak berbutan nih. Oke, dan Kak Bedu ini juga manajemen fighter ya. Kulihat ada Bang Indra Senduk tadi yang legend tuh. Ada di bawah naungan Kak Bedu. Ini kenapa nih Kak Bedu menaungin para legend nih? Kalau gua sama Indra emang sahabat. Dari 2000 berapa? 2000 lupa deh. Lama. Paling deket justru sama Indra, baru Alwin. Alwin dititip Deden, bos pegang nih. Gue udah kenal lama sih, cuma nggak dekat. Titip siapa? Alwin Cincai. Udah tampungnya gue bilang. Terus kepo lo ya. Ya kan gak semuanya aku juga tahu gitu. Let me know gitu sejarahnya. Oh, bahasa Inggris sombong. Terus yang mendasari kakak untuk ya deh aku mau manage mereka nih para legend tuh apa yang kakak lihat dari mereka? Sebut nih. Prihatin. Oke. Poin pertama prihatin. Prihatin gimana maksudnya kan Kak? Ya dia udah kayak contoh lah, Indra Senduk udah fightnya kan gila-gilaan kan. Gua nama Indonesia, tapi pada akhirnya apa? Apa tuh Kak? Tanya Indra deh, gua gak mau komen kok yang gitu. Nanti kita undang juga Bang Indra. Kalau gitu, kalau di mata kakak sendiri nih gimana gitu? Ya Bang Indra. Yang sampai kakak prihatin gitu dengan sosok Indra. Temen gue paling sabar, paling positif Indra. Paling malaikat deh. Terus Bang Alwin, sosok Bang Alwin gimana? Oh, deketan sama dia nih. Iya. Gimana di mata Kak Bedu? Tadi yang berdua Tasya. Dua-duanya kan ini kan. Alwin apa ya? Kenapa? Ya. Jadi tadi kan Kak Bedu bilang prihatin gitu kan. Tapi belum detail nih prihatinnya di siapa gitu. Mungkin kakak bisa bantu jawab. Sebut gitu. aja udah. Prihatinnya tuh satu mungkin kan atlet-atlet zaman dulu tuh kurang dihargain ya sih. Kurang dihargain, apresiasinya kurang gitu maksudnya. Terus mungkin mereka juga tidak bisa manage money, jadinya mereka hidupnya sekarang kayak gini. Nggak bisa manage money. Iya. Oke. Iya lumayan Kak. Dulu bonusnya gede-gede loh. Gitu. Dia berapa kali juara PON? Iyalah banyak banget prestasi dia sampai yang terbaik ya kan. Popon nggak? Tahu. Bukan
olahraga nasional. Tahu dia. Gue takut dari jawab klub. Rasanya tahu loh. Gue yang malu. Oke. Aku termasuk setuju. Jadi teman-teman fighter nih banyak yang nggak bisa nge-manage nih gitu. Mungkin salah satunya juga saya sendiri gitu. Harus ketemu orang yang bisa manage, bantu manage gitu. Ini oke lah. Oke apa tuh? Oke lah. Di antara bertiga nomor 1. Maksudnya di antara banyaknya fighter gitu yang kreatif, yang bisa menciptakan hal kayak gini-gini, emang ada siapa aja? Iya, menciptakan pekerjaan gitu-gitu siapa? Siapa ya? Iya, maksud dari banyak fighter apalagi yang zaman-zaman dulu gitu. Dan dulu kan emang kayaknya kurang dihargain ya. Sekarang aja baru naik lagi nggak sih? Enggak. Mungkin kalau dijawab gini Kak, mungkin dulu fighter kita ini terbentuk, terdidik tuh kayak dari sisi Adi sendiri ya. Jadi kita tuh difokusin buat latihan doang. Jadi kayak latihan toh, yang kita tahu cuma latihan dan fight. Udah, kita jadi nggak dilengkapin dengan, nggak disupport dengan edukasi yang cukup gitu untuk survive selain hidup dari fight. Jadi kita mungkin di sisi itu ya Kak. Kalau Adi bisa bantu jawab mewakili teman-teman yang memang fokus latihan aja gitu Kak. Akhirnya dia yang curhat. Iya, ini aku yang curhat nih. Jadi aku yang wawancara. Iya, enggak apa-apa. Nanti gantiin saya saja. Ini kan yang ku announce ini kan Karta Dinata. Tapi teman-teman fighter nih akrab manggil dengan Bedu. Tulisannya Bedoe, ya. Itu pasti kan ada sejarahnya. Bedu, iya, teman-teman fighter tahu loh Bedu. Iya. Taunya Bedu daripada kan. Karta Dinata. Aduh. Monggo, silakan Kak, dipersilakan. Ya yang jawab, kakak mah nggak menjawab. Bedu is beruang madu. Beruang madu. Iya. Kata siapa? Oke, dari versi aku. Bedu itu beruang madu. Beruang tuh warnanya apa? Beruang coklat. Gendut, kamu dulu gendut ya kan? Iya kan? Coklat kehitaman ya, atau beruang hitam nggak apa-apa lah, whatever ya kan. Terus hitamnya dari mana? Kecap. Dari kecap. Kenapa kecap? Karena ini adalah anaknya burung bango. Anaknya burung bango. Anaknya burung bango. Iya, ini kan juga sekalian menjawab para Zenwalkers ini kan belum tahu siapa sih sebenarnya Kak Bedoe ini gitu. Iya. Kecap manis. Kamu tuh maksudnya termasuk manis. Malika gitu. Biasanya kalau iklannya tuh Malika gitu. Kita manis Malika artinya. Dan bisa mematok gitu ya kan. Curhat lu ya. Curhat. Tadi apa arti Bedu tadi? Beruang madu. Beruang madu. Benar, beruang madu. Tuh aku masih penasaran siapa sih yang pertama kali manggil beruang madu? Temen kakak gua. Kenapa bisa dipanggil Bedu? Dulu gua gendut gila. Bener kan? Terus? Lanjut dong. Terus gua drop 35 kilo. Drop tuh maksudnya overweight? Enggak, gua dari 86 gua cut. Jadi 55. Cutting 35 kilo. Iya. Jadi sekarang jadi slim nih. Enggak. Protes lagi ntar gue keurusan lu kasih lagi Indomie. Salah lagi hidup gue. Senang dengan nama itu Kak. Panggilan itu. Ya udahlah, apa boleh buat lo, udah kejadian. Lengket. Ceritain ke aku dong apa sih asalnya? Ya ntar aja di rumah. Ngapain di podcast? Ceritain ke aku juga pengen tahu biar semua juga tahu. Kepo deh. Iya. Aku juga gak tahu. Ya udah. Ngomong. Kak Bedu ini selain manajemenin para fighter, Kak Bedu punya camp juga nih. Apa namanya campnya Kak? Fight Club 121. Fight Club 121. Di mana tuh Kak? Di Rawa Belong. Alamat detailnya mungkin di Maps ada kalau diketik Fight Club 121. Enggak ada kan gue gaptek. Ada. Ada. Ada, ketik aja Wisma Bango gitu. Wisma Bango. Oke, Wisma Bango. Jadi campnya di situ. Ya barangkali mau ngirim makanan apa.
Kayaknya setahu aku Kak Bedu yang bisa ngirim makanan ke orang. Lebih-lebih dari Cina lu ya. Gila ya. Iya, mau angpau, amplop boleh ya. Kirim aja ke Wisma Bangong. Malu ih. Di situ siapa aja yang ngelatih di situ Kak? Alwin, Kakak, Indra. Oh Kakak ngelatih juga? Iya. Woi. Itu Andi. Oh gitu udah lulus nih. Udah lulus ya. Kakak nih belajar bela diri juga berarti ya? Iya deh. Pertama belajar bela diri di mana Kak? Di rumah. Taekwondo. Bokap gue panggilin ini. Private coach. Enggak, kelas lah. Kayak Kelas. Gila. Tapi kelasnya di rumah Kakak. Di rumah kakak, di rumah lahir kakak. Oh berarti ada dojo di dojang kalau taekwondo dojang. Enggak. Di parkirannya ya. Heeh. Kan zaman dulu kan parkiran. Rame-rame di halaman rumah Kakak. Di situ Kakak mulai cinta bela diri. Kakak orangnya penasaran, jadi pengen belajar terus. Terus apa aja yang bela diri Kakak pelajari nih Kak? Taekwondo pernah. Tapi nggak ada yang lulus semua. Bentar aja saat belajar tuh. Sampai belt apa, sabuk apa? Kuning berhenti, ngapain Rara? Kuning berhenti. Terus tadi bela diri apa lagi? Kendo, atau kendo? Kendo tuh pasti dari Jepang. Betul. Kalau dari namanya kendo. Kendo, terus Krav Maga gua adu juga. Krav Maga juga. Terus apa lagi Kak? Pencak silat juga. Tapi gak ada yang lulus ya. Yang lulus Muay Thai doang. Muay Thai lulus. Berarti certified. Yap. Ada certifiednya. Oke. Dan akhirnya Kakak buka camp ini ya. Karena memang punya pendidikan yang mumpuni di Muay Thai ini. Justru gitu. ini camp ketiga gue. Camp ketiga. Udah pernah berapa Kak? Berarti yang pertama di mana Kak? Di Serengseng, Jakarta Barat. Namanya. Evolution. Masih sampai sekarang jalan? Enggak lah. Udah beda, ntar kakak ajak. Jadi tempat bowling. Jadi tempat bowling. Jadi TKM-nya tutup. Betul. Jadi tempat bowling sekarang. Tempat Enggak. bowlingnya masih Enggak. punya Kakak? Enggak, punya abang gue. Yang kedua di mana campnya? Veranda Hotel loh. Veranda Hotel. Kiai Maja. Kebayoran. Kalau Masih sampai sekarang? wah, udah sukses gue tipe gini. Begitu gue sukses gue cabut pindah. Sukses cabut pindah lagi. Sukses berarti sampai sekarang masih ada dong? Enggak. Lah, Ganti nama. ganti nama. ya. Tapi sampai sekarang masih jalan. Enggak, regenerasi aja. Generasi aja orang-orangnya. Heeh. Jadi di Evolution itu dia sama siapa. Heeh. Veranda dia sama siapa. Heeh. Nah, Fighter Udah ini- ditinggalin sama dia. Udah Iya. jalan ditinggalin. Iya. Udah jalan Karena gue udah ditinggalin pegang gitu. janji gue. Apa Jadi tuh? ini, hah? Janjinya apa tuh Kak? Bikin rame ya hotel Om. Dia ngomong gitu. Oke. Oh, udah. Itu Om punya genset tuh di hotel. Bikin ring tinju sana. Oke. Pokoknya orang ngomong apa gue oke. Karena gue paling seneng ditantang. Masih gue okein aja. Datang dah Chris John, Daud, Okto. Bikin event oke udah. Ya udah jadi udah selesai gue tinggal. Mending gue udah tepat janji. Iya. Kenapa? Apa yang bikin Kakak yaudah tinggalin aja gitu? Kan gue udah tepatin. Mau apa lagi? Oke, jadi Kakak ngerasa ya udah ini janji gue udah gue tepatin, jadi Iya. ya udah sebatas itu Gue aja. sama gitu. Chris John bikin tanding situ ya udah jadi udah. Terus lu tahu yang acara Daud gak? Mau ke Uruguay. Tahu gak? Pernah denger? Ya udah itu di camp kita. Jadi jalan itu berhasil jalan Kak? Jalan sih jadi Terus habis itu Kakak tinggalin lagi udah berjalan. ya lo udah sukses mau ngapain lagi lah. Terus sekarang Kakak mencoba ini lagi bikin camp lagi yang ketiga. Namanya apa Kak? Fight Club. Fight Club. 121. Iya 121 nama. Ini angka bapak gua. Iya, jelasin Fighter 121. Kenapa namanya Fight Club? Tempat berantem. Oh, Fight Club 121. Karena 121 itu kenapa? Ya angkanya bapak. Angka apa nih? Tahu deh Cina oke kali. Aja deh. Kata bapak apa ya udah hoki iya ada aja. angka habis. hokinya ya. Nggak mungkin bapak kita nyeblosin kita ke got, nggak mungkin. Iya iya. Dan ini kan selain Kakak manajemenin para legend fighter ini,
Terus kakak ini manajemenin yang fighter-fighter muda juga gak sih? Iyalah harus lah. Hmm. Kan semua ada masanya di. Bener Ada. gak? Bener. Regenerasi. Iya. Alwin ada masanya, Indra ada masanya, gue juga ada masanya. Masanya lah semua. Ada fighter-fighter muda juga nih. Ada dong. Di antara Ada. yang, Udah mulai tumbuh. Sejak Udah turun juga, baru kemarin. Ruiz Lukas ini Indra. Ada. Oh ini ada salah satu Nah, anak tuh didiknya di sini dia juga. dari Bima. Mm-mm. Gue liat nih anak potensi. Mm-mm. Kenapa? Kidal repot juga. Ini lawan Kidal. Bener gak di? Nah kakak, apa sih yang menggerakkan hati kakak untuk aku mau jadi manajemen fighter, para fighter gitu? Kalau manajemen sih gue protes. Yayasan lah udah lah. Yang penting ada kemauannya ya. Lalu gue nanya lu mau sukses nggak? Mau kak, ya udah, gue gas. Nggak, maksudnya yang menggerakkan hati kakak tertarik untuk mengambil bidang manajemen fighter tuh apa? Itu kebahagiaan gue. Oke, happy aja ya. Oke, manage para fighter nih seneng aja gitu. Gue buang duit kayak emang gue bahagia kenapa? Oke. Jadi kakak ini seneng-seneng aja berarti di dunia fighter ini. Nggak juga terkonsep. Terkonsep. Tapi ya. orang nggak akan terpikir dengan konsep kakak. Kayak gimana tuh konsepnya yang nggak dipikirin orang-orang tuh kak? Hanya netizen aja. Tanya kakak lah, kan kakak yang punya konsep. Gimana konsepnya? Colek-colek. Nah, ada apa yang penting pada intinya semua happy udah. Oke. Happy, sukses. Gue liat mereka sukses, gue bahagia. Terus persyaratan untuk jadi bisa masuk nih di under manajemen kakak tuh gimana tuh Nggak ada sih. syaratnya? Yang penting ada niatnya, niat mau fight. Niat mau fight yang penting ada gitu. Gak lah orangnya Nggak ada kriteria khusus gitu. ya, jangan 60 tahun ke atas ya. Ntar gue repot. 60 tahun ke atas mau fight. Ada aja lu. Kocak juga Kak Bedu. Yang under Kak Bedu kemarin di event tuh menang semua Tapi ya. fair fight ya dia. Fair fight. Gue bawa Brando, tapi Brando kalah. Fair fight. Nah, gue gak mau gak fair. Jadi yang amatir-amatir nih under manajemen kakak kemarin win semua. Oke. Ada berapa kalau boleh tahu yang under kakak kemarin? Mana Yang sih amatir? yang umur 13 si Lukas menang. Si Ruiz lagi ulang tahun menang. Jantungan gue. Kenapa? Kenapa jantungan? Indra menang. Ya namanya gini loh. Namanya baru pertama kali tanding. Dia ulang tahun hari H. Tanggal 2 Desember. Deg-degan dong. Wah ini anak kalah gimana? Kata Sedih nih di hari ulang Pasti. tahunnya nih gitu. pasti. Sampai mikirin segitu loh, ulang Oh, iya tahun dong. fight harus menang gitu biar Harus. happy pas saat Sampai ulang gue tahun. bilang sama panitia. Pokoknya nih anak kalah menang lu mesti sediain hadiah. Jadi kalah tetap dapat hadiah. Harus. Jadi hadiahnya ulang tahun. Karena dia ulang tahun. Berapa? Jadi ada berapa fighter tadi? Udah 2 disebutin tadi udah. Lukas, Ruiz, Indra. Indra siapa? Ini. Oke. Bukan Indra Senduk, Indra Pasker. Indra Paskel. Dari oke. Bima. Ada 3 nih. Berapa lagi? Ada lagi? Iya udah dia doang. 3 berarti 3 Yang fighter termuda muda. 3. Yang termuda Brando udahlah pemain lah. Brando. Oh lu ketawa. 3. Justru yang pemain malah kalah. Iya kan fair fight. Iya. Nggak ada skenario. Tapi lu ngomong. Brando nih lawan Edo ya. Iya. Iya. lawan Edo. Gue nonton sih kemarin cukup seru. 3 ronde ya. Iya. Harusnya 3 4. ronde. Harusnya 4. Jadi kemarin ada agak kelupaan apa gimana tuh? Nggak tahu deh wasit juri bukan gue. Gue corner. Nggak apa-apa lah entertain lah. Entertain yang penting menghibur ya. Kemarin berarti Brando tuh bawa nama camp kakak. Memang Brando sama gue deket. Iya kakaknya Brando dulu nyawa kantor gue. Di Kantor mana? pengacara. Di mana tuh? Di camp kita itu. Oh di Jakarta Barat. Oh di situ kenal Brando makanya. Kak Bedu kan manajemenin para fighter nih. Menurut Kak Bedu nge-branding diri para fighter itu perlu nggak sih? Perlu. Kalau dia bisa manage sendiri bagus. Tapi kalau dia nggak bisa manage gue akan bantu. Jadi Kak Bedu udah siapkan juga nih. Iyalah. Bagaimana untuk nge-branding fighter Iyalah. gitu. Pasti. Dengan cara apa Kak Bedu untuk nge-branding para fighternya ini? Anggaplah kayak
branding kecap bango gimana gue mesti pikirin biar nendang gitu aja. Apa yang udah Kak Bedu lakuin untuk nge-branding para fighternya apa Kak? Siapa? Sebut dulu siapa? Contohnya Alwin. Nah, Alwin lagi. Contohnya Alwin kan udah kelihatan Alwin. Alwin otomatis kincai. Bang Alwin harus nonton. Apa yang udah diarahkan nih Bang Alwin, diarahkan gimana nih untuk nge-branding dirinya? Nggak nyampe otaknya. Belum nyampe deh. Tapi support moral gue selalu support. Paling gue cuma ngomong Win semangat, Win semangat. Terus Kak Indra Senduk ini diarahkan gimana nih? Diarahkan lebih tegas saya karena terlalu baik. Terlalu baik orangnya. Iya. Kenapa bisa terlalu baik? Terlalu baik, terlalu positif. Akhirnya kena injak gitu aja lah. Ini kan kemarin udah berhasil menyelenggarakan street fight 42 partai. Berarti itu 84 peserta. Nah ini tuh mau next mau dibawa kemana nih Kak? Jawab dong. Kamu mau dibawa kemana street fight? Medan. Mau dibawa ke Medan. Jadi mau apa nih? Street Fight 2 Oh, Street Fight 2 di Medan. Ya karena kemana caranya berhasil. Lu tahu lagi pas kita karaoke sama Brando lu tahu. Bukan ya maksudnya Kan karena kita acaranya diskusi. berhasil terus jadi ya udah ada ngobrol sama Brando gini segala macam. Gini itu apa jelasin. Kamu dong kamu yang ngobrol. Terus ya pokoknya intinya terus punya pikiran nih ngeliat acara kemarin kok kayak oke banget gitu kan. Terus kayaknya bisa nih. Animonya tinggi lah ya. Iya, terus kayak oke nih kalau bikin Street Fight season 2. Asik. Jadi rencana mau di Medan nih. Street Fight season 2 goes to Medan. Asik. Terus rencana nih pasti akan melahirkan para bibit-bibit baru fighter nih. Ini mau diarahkan kemana nih? Yang berprestasi dari Street Fight nih mau dikemanain nih Kak? Kamu mau arahin kemana para Lukas gitu? Luar negeri lah pasti. Iya sih, Lukas sih target kita luar negeri. Karena memang dia orang luar Slovakia. Iya. Jadi mau dibawa fight untuk international fight. Iya, Lukas sih pegangan kita ya. Terus Katanya Ruiz lo. Sekarang Lukas. Ruiz kan anak aku. Terus yang bandel kasih gue. yang anak bandel suruh internasional fightnya. Terus apa lagi? Itu kan kemarin itu kan pertarungannya amatir ya. Berarti kalau ke internasional mau ke amatir juga apa ke pro? Pro lah. Ke pro. Iyalah. Oh, langsung ke pro berarti ya. Jadi nggak ngikutin kayak misalkan nih kalau di Indonesia ada Porda, Porprov, PON, tingkatannya. Diarahin ke situ nggak? Tuh misalkan dijual ke daerah mana gitu. Nanti gua akan seleksi. Kira-kira yang masuk itu mana ntar gua arahin. Jadi dari 3 fighter yang kita pegang bibit-bibit ini ntar udah diarahin yang sini nanti untuk ke apa tadi tuh pro untuk ke pro apa tadi gitu-gitu. Nah, kalau kebanyakan keluar negeri itu kan yang orang fighter bisa langsung keluar negeri itu biasanya event pro. Iya dia. Ini kan dia masih 13 tahun. Alwin 13 tahun. Jadi masih panjang banget ya perjalanan masih. Kalau secara jenjang karir amatir kan bisa larinya ke SEA Games, Asian Games, terus ke apa namanya Olimpiade, ke Olimpiade gitu. Tapi kalau langsung pro udah nggak bisa masuk ke amatir lagi. Bagus lah. Udah maju ngapain mundur? Tapi banyak keluhan nih. Kayak gimana Kak keluhannya Kak? Banyak deh, isi HP gua tuh keluhan semua. Keluhan para fighter. Transferan jarang. Terus Kakak yang transfer akhirnya? Mau nggak mau. Jadi para fighter silakan DM Kak Bedu kalau mau dapat transferan. Rame yang DM ini. Ya bisa ngasih apa dulu? Oke, tetap harus ada simbiosis. Iya dong. Enggak lah. Enggak. Gua enggak. Kak Bedu enggak. Enggak. Hanya memberi tak harap kembali. Iyalah. Masih ada manusia kayak gini. Yang penting gue dari hati gue tulus. Lu mau terima kasih syukur, terima kasih udah jalan aja lurus. Pusing amat. Iya. Oke Kak Bedu, terakhir nih Kak Bedu punya pesan-pesan apa kepada para netizen nih, para Zenwalkers? Silakan Kak Bedu.
terserah lah orang kalau mau menilai kita apa terserah aja. Semua orang kan punya hak. Benar. Bener gak sih? Benar Kak, benar. Mereka mau nilai apa ya terserah. Mau nilai gue jelek ya terserah. Gue gak peduli. Yang penting niat kita baik. Yang penting gue gak ngerugiin orang. Oke. Gue gak nipu, gue gak apa-apain. Udah. Jalannya das. Oke, siap. Thank you Kak Bedu udah datang ke podcast Zenwalk. Suatu kehormatan. Ikutin terus podcast Zenwalk.